Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin. Saya adalah mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, Prodi D3 Akuntansi, NIM 210 3025. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar akuntansi yang salah satu dari materi mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur, mengolah, dan mengkomunikasikan data keuangan yang hasilnya akan diberikan kepada para pengambil keputusan. Selanjutnya adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ada 3. Yang pertama adalah menganalisis dan mencatat transaksi. Yang kedua adalah meringkas catatan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan laporan keuangan. Prinsip akuntansi ada 4. Yang pertama adalah business entity atau entitas bisnis yang merupakan suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah going concern atau berkelanjutan yang merupakan kondisi di mana suatu badan usaha atau entitas diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Yang ketiga adalah matching principle atau perbandingan pendapatan dan beban. Adalah prinsip akuntansi bahwa pengeluaran harus diakui ketika pendapatan yang terkait diakui untuk menyajikan secara akurat laba bersih. Yang keempat adalah unit moneter atau transaksi dalam bentuk uang. Nah, adalah sebuah transaksi usaha mesti memakai satuan uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil akuntansi akan diberikan dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Pihak yang memakai informasi akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal meliputi direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, calon pemegang saham, dan supplier. Bidang dalam akuntansi meliputi yang pertama adalah akuntansi umum atau akuntansi keuangan, yang kedua adalah akuntansi biaya, yang ketiga adalah akuntansi pemerintahan, yang keempat adalah akuntansi perpajakan, yang kelima adalah akuntansi manajemen, yang keenam adalah auditing. Sedangkan bentuk badan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perorangan yang modalnya dimiliki oleh 1 orang. Yang kedua adalah persekutuan yang modalnya dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga adalah perseroan, modalnya terdiri dari saham. Yang terakhir adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Adapun bentuk rumus persamaan akuntansi tersebut dituliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua adalah liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. Yang ketiga adalah ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Untuk lebih memahami persamaan dasar akuntansi, mari kita bahas dalam contoh soal berikut. Sebelum menuju contoh soal, kita perlu mengetahui apa saja yang termasuk dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang termasuk dalam aset adalah kekayaan atau harta, sedangkan yang termasuk dalam liabilitas adalah kewajiban atau hutang, sedangkan yang termasuk dalam ekuitas adalah modal. Berikut contoh soal sederhana persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, PT Sumber Rezeki memiliki modal sebesar 30 juta dan kewajiban sebesar 20 juta. Berapa aset yang dimiliki oleh PT Sumber Rezeki? Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana liabilitas adalah 20 juta dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Sumber Rezeki adalah 30 juta. Maka liabilitas ditambah ekuitas sama dengan aset, di mana asetnya bertotal 50 juta. Oke, soal selanjutnya, PT Sumber Cinta memiliki aset sebesar 100 juta dan modal sebesar 30 juta. Berapa liabilitas yang dimiliki oleh PT Sumber Cinta? Dalam mencari liabilitas, kita menggunakan rumus liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas, di mana aset yang dimiliki PT Sumber Cinta sebesar 100 juta dikurangi ekuitas yang dimiliki PT Sumber Cinta yaitu 30 juta sama dengan total liabilitas adalah 70 juta. Contoh soal terakhir yaitu PT Sumber Bahagia memiliki aset sebesar 100 juta dan kewajiban sebesar 10 juta. Berapakah ekuitas yang dimiliki oleh PT Sumber Bahagia? Dalam mencari
ekuitas, kita menggunakan rumus ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas, di mana aset yang dipunyai PT Sumber Bahagia totalnya 100 juta dikurangi liabilitas yang dimiliki oleh PT Sumber Bahagia yaitu 10 juta, maka total ekuitas yang dimiliki PT Sumber Bahagia adalah 90 juta. Kesimpulan, konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi, bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji tapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang hasilnya akan digunakan oleh pengambil keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.